Ada amal ma'rifat namanya. Amal apa? Amal rohani. Coba perhatikan. Di baris keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ya. Wa qala qaddasallahu sirrahu. Berkata Imam Bahauddin Shah Naqsyaband. Wa rafa'a fil mala'il a'la qadrahu. Semoga Allah mengangkat kemuliaannya di mala'il a'la. Nafyul wujud wa adamu ru'yatin nafs fi hadha at-tariq wa ra'su mali daulatil qabul wal usul. Apa jalan cepat usul kepada Allah versi Imam Bahauddin? Ya. Cepat wusul. Apa arti wusul? Sampai kepada kesadaran bertuhan tingkat tinggi. Itu yang disebut wusul. Tim lana ya Rabbi bil imani. Ulangi sampai 3 kali ya. Waraqina. Tunggu. Yang baca ustadznya dulu, baru ente ikutin ya. Waraqina fadlan ilal ihsani waqtim lana ya Rabbi bil imani waraqina fadlan ilal ihsani waqtim lana ya Rabbi bil imani. Kalau sudah 3 kali lalu dari waqtim lana ya. Waqtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi fil jinani waqtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi fil jinani. Ini penutup dari doa nazam silsilah. Jadi kalau kita hari Senin biasanya kajian tawassulat samaniyah. Ini tawassulat Naqsyabandiyah. Dasarnya digubah oleh Maulana Ismail. Dia orang Sumatera aslinya, orang Minangkabau, tapi tinggal lama di Mekah dan wafat di Mekah. Pernah mengajar di keraton di Kesultanan Riau Lingga. Muridnya yang masyhur adalah Bapak Bahasa Indonesia modern, namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu menjadikan istananya sebagai tempat tawajjuh zikir khatam khojakan ya. Ini sebagai info tadi ba'da maghrib. Ini para ikhwah yang sudah talqin, mereka membaca khatam khojakan di sini. Cuma karena belum semua talqin, jadi yang saya wajibkan datang hanya yang sudah talqin, karena syarat ikut khatam zikir mesti sudah talqin. Ya, nanti yang nalkin di ribat bukan saya lagi ya. Yang nalkin ini buya-buya yang di depan ini, yang belum hadir, Buya Aldomi tapi di sana, dan Buya Asfi. Jadi kalau minta talqin nanti ada arahan dari beliau-beliau. Nama pertama namanya marhalah isti'dadiyah, periode persiapan, yaitu membaca zikir penghidup kolbu, yaitu ya hayyu ya qayyum. Itu tergantung isyarat beliau, mau seminggu tapi rata-rata 40 hari ya, bisa jadi 3 hari, tergantung. Kadang sesaat saja boleh juga, tapi basicnya seminggu, 2 minggu sampai 40 hari. Lalu ini sebenarnya silsilah mulai dari Allah, Jibril sampai ke guru kita yang terakhir. Lalu pulang dari Uzbek ya, menjelang ziarah kita dapat isyarat untuk menambahkan agar dapat berkah.
nama Nabi Khadir alaihissalam dan nama Al-Imam Al-Mahdi. Supaya ya semoga kalau thariqah yang kita amalkan ini berlanjut di antara kita, kalau kita meninggal pun semoga orang-orang yang pernah mengamalkan ini melalui kita menjadi pengikut-pengikut beliau, tidak tersesat dengan godaan-godaan kedustaan fitnatud dajjal. Amin ya rabbal alamin ya. Lalu teman-teman di halaman 7 di sini ada silsilah, ini salah ketik ya, baris ketiga, an Syekh Abdullah Al-Lahaji ya, pakai H, kalau di sini pakai H. Jadi saya dapatkan bahwa biografi beliau sudah diringkas dari kitab Rasyahat Ainul Hayat oleh Muhammad Amin Al-Kurdi. Muhammad Amin Al-Kurdi menulis kitab judulnya Al-Mawahib As-Sarmadiyah fi Manaqib Sadah At-Tariqah An-Naqsyabandiyah. Lalu daripada tahsilul mahsul, menghasilkan yang sudah ditulis orang, ya sudah kita nukil ulang dengan sanad saja bahwa ini bukan karya saya, kita nukil dari beliau. Beliau Amin Al-Kurdi punya murid namanya Salama Al-Azami. Salama Al-Azami punya murid Abdullah Al-Lahaji. Abdullah Al-Lahaji punya murid banyak di Indonesia, salah satunya adalah Abu Syekh Sya'rani, sudah wafat. Kalau yang Naqsyabandi itu Syekh Taifur dari Sumeneb Madura ya. Siapapun yang hadir, yang mendengarkan, kita ijazahkan kitab beliau Tadwirul Qulub dan juga kitab ini, kitab Al-Mawahib As-Sarmadiyah, biografi tentang silsilah Naqsyabandiyah. Di halaman 8, ini kita masuk ke kajian inti. Teman-teman kalau mau lihat silsilah kita boleh ditampilkan sebentar, tim IT. Yang halaman 44 bisa ditampilkan, atau yang dari situs Ribat ada yang silsilah Naqsyabandiyah ada. Kalau di sini halaman 44 sampai 50, ini baru satu jalur, ini baru satu jalur ya, bisa ditampilkan kalau sempat ya, kalau sudah langsung ditampilkan saja. Jadi ini bukan karya saya hanya menukil untuk keperluan khatam ya, untuk keperluan khatam ya. Karena bukan karya kita, kita sebutkan silsilah sanadnya. Insyaallah tahun depan kita gubah sendiri, Bu ya, insyaallah ya. Seperti kami menggubah sebelumnya di Haul Syekh Abdul Qadim As-Samani An-Naqsyabandi di Istiqlal, kita buat sendiri manaqibnya ya. Mungkin ada yang pernah ikut sebelumnya. Itu memang kita tulis sendiri dengan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Imam Bahauddin itu bukan orang Arab, dia orang Uzbek. Tapi memang ada darah-darah keturunan campuran, tapi nggak tahu dah campuran keberapa ya. Kalau antum nih campuran apa nih? Campuran air raksa. Beliau wafat 791, tapi lahirnya tahun di halaman 8 baris keempat itu disebutkan lahir bulan Muharram ya 717 Hijriah. Wah, itu angka cantik gitu ya. BC 212, 313, 515, 616, ini 717 ya. Ini lahirnya. Tapi diperdebatkan hari apa. Yang pasti hanya bulan Muharram. Tapi besar kemungkinan beliau lahirnya hari Isnin ya, besar kemungkinan. Sudah ingat? Sudah? Wafatnya tahun berapa? Wafatnya ini bulan apa nih? Rabiul Awal tahun 791 ya. Rabiul Awal pas ini harinya. Tanggal berapa ini Bu ya? 4 berarti masuk 5 ya. Rabi al-Awal ya. Hijriah.
Jadi kita mengikuti tahun Hijriah. Belahirnya di mana? Nah, disebutkan di situ fi Qasr Al-Arifan, ya. Qasr Al-Arifan. Orang sana nyebutnya Arifon. Arifon. Apa arti Qasr Al-Arifan? Ini bahasa Arab tapi masuk ke Persia, artinya istana ahli makrifat. Orang Persia lama kalau menyebutkan jamak cukup kasih alif dan nun belakangnya. Arifon gitu, Arifon, ya. Apa artinya? Kayak kita nyebutnya Gunung Putri gitu, ya. Jati Keramat. Nah, kalau ini namanya apa? Istana Arifin. Kampung ahli marifat. Itu artinya. Kampung ahli marifat. Ibunya lagi hamil. Imam Muhammad Baba Samasi yang bakal jadi guru pertama dia, siapa? Muhammad Baba As-Samasi. Samasi ini kampung Samas. Muhammad Baba As-Samasi, atau disebut saja Maulana Syekh Muhammad As-Samasi. Beliau ini orang yang tajam penciuman batinnya, bukan penciuman ini. Kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, imam yang muncul di abad awail, ya, 3 abad pertama Hijriah. Inna lil walayah raihatan yashummuha ahluha. Marhaban biya. Sesungguhnya para aulia, sesungguhnya kewalian itu punya aroma yang dapat dicium, dapat dideteksi oleh ahlinya. Karena Sayyidina Muhammad Baba Samasi ini wali kutub, dia mencium kelahiran calon wali kutub, wali gaus setelahnya. Jadi dia lagi lewat di kampung Qasr Al-Arifan, kampung ahli marifat, dan dia mengatakan, saya lidu fi hadhil qarya waliyun min awliyaillah. Akan lahir di kampung ini seorang wali. Nah, lalu dia punya murid namanya Sayyid Mirkulal, salah satu zuriat Nabi. Siapa namanya? Sayyid Mirkulal. Sayyid Mirkulal ini dari karangan Sayyid. Kata Baba Samasi, nanti kalau dia besar, kamu yang urus dia. Dia masa kecil, aku urus dia, tapi nanti umurku tidak panjang. Kalau umurnya sudah sampai dewasa, kamu didik dia menjadi seorang kekasih Allah SWT. Ini pendek cerita ini. Ini sudah 3 halaman nih jadinya. Bahauddin kecil dibawa kepada syekh tersebut, dimintain doa. Dengar ada orang soleh wali Allah, dia bawa lagi. Begitulah terus sampai kemudian, ya, hazaitu bi suhbati Sayyid Mirkulal, ya. Dia kemudian berguru kepada murid dari Baba Samasi, ya. Baba Samasi ini zikirnya keras, la ilaha illallah, seperti Buya Yunal tadi sama Buya Mursal, ya. Nah, itu ada silsilahnya. Coba sampai ke Baba Samasi, terus bawa lagi. Nah, coba di zoom, stop, di zoom. 3 nama saja, Muhammad Baba Samasi, Mirkulal, Bahauddin. Coba digedein, bisa di zoom. Baba Samasi, ya, mundur sedikit ke atas. Oke, mulai dari Sayyidi Mahmud Al-Injir Faghnawi, itu zikirnya keras. Bahkan dari Arif Riwakri zikirnya keras. Azizan Ali Ramitani zikirnya keras. Baba Samasi zikir keras, zikir lembut. Terus bawah Mirkulal zikir keras, zikir lembut. Mirkulal ini udah punya asisten, udah punya khalifah, udah punya syekh yang diangkat. Setiap kali khalifah-khalifah tariqah ini duduk zikir la ilaha illallah, begitu ya,
Imam Bahauddin diam-diam keluar. Akhirnya jadi bahan omongan. Apa kata mereka? Ini si Bahauddin ini sombong kali ini. Kita yang tua-tua ini tidak dihargai dia. Ya, masa kita mimpin zikir dia keluar? Sombong kali itu orang. Mereka laporlah. Apa kata mereka? Wahai Tuan Min Kulal, ini muridmu yang muda ini kurang ajar, suul adab kepada kami. Wah, ini masalahnya. Ketika murid sudah diangkat oleh guru terus merasa lebih tinggi. Waktu itu ngumpul sekitar sebanyak inilah, 200, 300, 400, wallahu alam. Nih berapa orang nih Bu ya? Habis bukunya, sisa dikit. Ya ada yang nggak dapat pasti kan? Atau ada yang nggak ngambil. Ini nggak dijual, nih cuma ganti fotokopi aja karena teman-teman aja yang urus, saya tidak tahu. Karena saya tidak menjual, ini tidak di ISBN. Ini hanya untuk sekedar bacaan dan tidak dijual karena tidak dicetak secara profesional ya. Ini hanya keperluan ziarah lalu kita cetak. Apa kata Mir Kulal ketika semua muridnya kumpul? Tahukah kalian? Nah, saya pernah zikir di sana, itu nggak enak zikir lembut, enaknya zikir keras. Ya, kita pas ziarah ke tempat Syekh Mir Kulal ini, saya coba zikir lembut, kata dia keras saja. Akhirnya kita zikir la ilaha illallah, baru sedap sekali ya. Seperti kita menteriakkan hati kita yang sudah tuli. Kata Mir Kulal, tahukah kamu apa yang terjadi pada muridku Bahauddin? Muhammad Bahauddin itu diberikan kelembutan hati, maka dia memilih zikir sir. Dan zikir sir lebih cepat menembus kolbu daripada zikir jahar pada diri Bahauddin. Maka sejak zaman beliau sampai Maulana Khalid An-Naqsyabandi, sampai guru-guru kita, sampai guru saya, itu zikirnya lembut sampai hari ini zikirnya. Baru pada masa Ar-Razi balik lagi keras. Ya. Mulai balik kelas lagi. Kenapa? Kalau tidak dibimbing pelan-pelan, dulu kalau tawajuh istighfar, kaifiat zikir, diam 1 jam, diam. Itu banyak yang bingung dan tergoda mau buka handphone lagi tawajuh kan. Maka sekarang zamannya orang itu zaman audio visual, betul nggak? Dia kalau nggak lihat mesti dengar. Maka kemudian istighfar dibimbing, syahadatnya dibimbing, zikirnya dibimbing, semuanya dibimbing, dipimpin sampai selesai. Baru yang terakhir ketika al-madad ruhaniyah, tawajuh, inti tawajuh itu menghadapkan kolbu kepada Allah dengan berwasilah kepada kolbu para guru-guru. Ya, berwasilah kepada kolbu para guru-guru. Kalau kita mandi air susu gimana Bu? Yang pernah air susu, kulitnya lembut gak? Kalau mandi air, kalau yang untuk orang kudisan tuh air panas apa namanya itu? Air belerang, itu kulitnya jadi apa? Bau nggak? Bau. Orang kalau mandi air apa saja itu lengket di badannya. Maksudnya paham nggak? Tawajuh itu sedang menunggu limpahan nur, limpahan rohani dari seorang imam atau para imam. Kalau kita tawajuh Naqsyabandi ke Imam Naqsyabandi, berharap kalbu kita dilembutkan Allah. Tawajuh ke Imam Hakim Tirmizi, berharap sifat buruk kita diganti Allah. Tawajuh ya, jadi kalbunya dihadapkan kepada Allah, lalu mengamalkan zikir Syekh Fulan. Nanti kita berharap dari kalbu beliau melimpah nur, yang nur itu bermanfaat untuk kalbu kita masing-masing. Itu manfaat dari tawajuh. Di Ribat Ciputat atau surau Nur Ahmadi, karena tempatnya terbatas, jadi hanya internal saja yang baru diizinkan ikut zikir tawajuh malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu, itu rutin terus kecuali kiamat. Dajjal keluar tidak mungkin lagi. Ya, semua doakan segera. Kita sedang bangun pusat kajian zikir, kajian tasawuf di Buaran Serpong ya. Semoga nanti bisa lebih banyak yang hadir. Ya, seperti ini. Nanti belajar thariqah lebih mudah.
nggak ribet. Dan semakin belajar thariqah, antum akan semakin menghargai makhluk, akan semakin menghargai perbedaan orang. Insya Allah nggak ribut-ribut lagi, mu'tabarah nggak mu'tabarah, ya. Saya pernah datang ke satu tempat, mursyid-mursyidnya menghina salah satu thariqat yang dianggap tidak mu'tabarah, ya, yang berasal dari Jawa Timur, yaitu Wahidiyah. Saya sampaikan baik-baik, itu bukan satu dua tempat. Hati-hati kalian, jangan sebut dia tidak mu'tabarah, cukup katakan kami beda thariqah dengan dia. Kenapa? Saya tahu persis pendirinya Syekh Abdul Majid, Mbah Abdul Majid. Setiap malam dia merasakan perjumpaan rohani dengan Rasulullah SAW, karena beliau tidak putus-putus sholawat dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada nggak ahli thariqah yang begitu hari ini? Yang katanya Naqsyabandi, yang katanya Qadiri, yang Samani, Syatari, Tijani. Ada nggak ente yang begitu hari ini? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak putus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka punya satu bab namanya istighraq. Apa arti istighraq? Meleburkan diri dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka baca assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nurallah. Nah, di kita juga ada itu, namanya tawajuh. Maka di tawajuh di ujung, setelah selesai zikir khataman, kita baca al-madad ya Sayyidana ya Rasulullah. Kita itikadkan nur dari Nabi mengalir kepada guru-guru, terus sampai mengalir kepada kalbu kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Said Mirkulal ini justru membela Imam Bahauddin Shah Naqsyaband. Lalu beliau mengikuti pola-pola zikir dari Said Mirkulal. Apa yang terjadi? Said Mirkulal ini akan ajarkan zikir khaf. Jadi zikir itu tata caranya ada dua. Cara zikir, satu disebut jahri, satu disebut khafi, ya, atau sirri. Jahri itu dengan lisan, dengan badannya goyang, la ilaha illallah, la ilaha. Ada yang begini gak? Itu capek juga begitu terus. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha. Imam Bahauddin dia tidak menyalahkan itu, tapi dia memilih zikir dia, bahkan malaikat kiri kanan pun tidak tahu. Dia dapat satu riwayat Imam Baihaqi, khairul rizq ma yakfi, sebaik-baik zikir yang cukup, sebaik-baik zikir ma khafi, wa khairul dzikri ma khafiya, sebaik-baik zikir yang halus tersembunyi. Lalu ada ungkapan athar bukan dari Nabi, zikir khafi, ya, zikir khafi, zikir tersembunyi itu jangankan tetangga kiri kanan kita, malaikat hafazah pun tidak tahu, malaikat penjaga pun tidak tahu. Inilah khususiyah dari Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi. Di saat dia zikir khafi, Allah limpahkan nur ke dalam kolbunya. Kolbu. Nur ini berlapis, berukir, semuanya bertuliskan Allah. La ilaha illallah, dan semua asmaul husna yang kemudian tergabung dalam lafaz al. Bahasa Persia yang diserap dari bahasa Arabnya itu naqsh. Apa arti naqsh? Ukiran nur. Ban, ya, kalimah yang bercahaya. Naq digabung, Naqsyaband. Naqsyabandi itu nisbatnya. Orang belajar thariqat Naqsyaband disebut Naqsyabandi. Jadi thariqat Naqsyabandiyah tidak diambil dari nama pendiri, diambil dari kondisi rohaninya saat berwirid. Ya, ini hanya istilah. Ya, di Uzbek saat itu berkembang banyak bahasa, ya, bahasa Tajikistan, bahasa Persia, dan bahasa Arab. Bahasa Arab untuk ulama, bahasa Persia dan Tajikistan untuk orang awam. Ya, dan thariqat Naqsyabandi ini pengamalnya ada yang ulama,
Karena ulama ini nggak suka kepala gerak-gerak di zaman itu, dianggapnya awam. Dan para raja, kalau raja-raja zikir elok nggak ngeliat kepalanya geleng-geleng, nggak enak dilihat, muruahnya habis, kata beliau, ya. Terus gimana? Maka yang pas thariqat Naqsyabandiyah yang zikirnya halus, Di Indonesia datang ke Mekah namanya seorang Syekh Ahmad Khatib dari Sambas. Tadi ada Baba Samasi, ini dari dia dapat ilham gabungkan thariqat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Qadiriyah zikir kerasnya, Naqsyabandiyah zikir lembutnya. Tuh, boleh digabung-gabungkan. Ya. Syekh Ahmad Khatib Sambas Nabi atau umat Nabi Muhammad? Kenapa dia boleh gabungkan? Ya, karena dia dapat ilham. Kalau antum nggak percaya, nggak usah ikut. Ya, maka yang ikut beliau lakukan, yang percaya sama beliau ikuti, gitu ya. Oleh karena itu tidak elok orang thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah ngejek Qadiriyah Naqsyabandiyah. Biasa aja. Di Pulau Jawa dominan TKN ini, mulai dari Banten sampai ujung Banyuwangi. Di Jawa Barat yang masyhur Syekh Tolha. Syekh Tolha ini bercabang banyak. Ada yang turun ke Betawi, ke Bandung, ke mana-mana. Yang paling masyhur cabang daripada Syekh Abdullah Mubarak yang melahirkan kemudian wali kutub yang sangat masyhur yang kita sering dengar namanya Abah Anom atau Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Ya. Ada orang nggak suka juga sama kajian kita. Kita kalau nyebut nama Arab kadang-kadang keliru kan. Kita loading dikit dibilang nggak hafal. Katanya cinta Syekh Ahmad Abah Anom gitu, kok nggak hafal namanya? Bukan nggak hafal. Gelarnya kepanjangan jadi lidah kita patah-patah ya. Ya biasa ada aja orang nggak seneng ya. Nggak apa-apa. Saya juga dapat jalur lain di Betawi, ya, orang apa tuh yang jualan handphone tuh pasar apa namanya, Tanah Abang sono, Roxy, ya. Beliau ngambil dari Syekh Muhammad Qasim, dari Zainal Abidin, dari Syekh Talha, ya. Malah kita dikasih cincin khirqahnya sebagai tanda estafet dilanjutkan. Ya, dan alhamdulillah juga yang lagi ramai sekarang Habib Lutfi dengan jatmanya, dan Syekh Ahmad Khalwani dengan jatmannya. Dua-duanya juga punya TKN dengan jalur yang berbeda. Kita juga dapat ijazahnya, ada yang am, ada yang khas. Tapi sampai hari ini mohon maaf saya tidak mengajarkan TKN. Kenapa? Pulau Jawa ini mulai dari Banten sampai ujung sana mursyid-mursyid TKN-nya masih banyak. Jadi saya ajarkan yang jarang diajarkan di sini, yaitu thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah, ya. Dan sebagian beberapa wilayah nggak ngajarin Syazili, kita ijazahkan wirid Syazili, ya. Apalagi thariqat Samaniyah di Betawi hanya tersisa hari ini, kecuali sebagian tempat yang kecil hanya tersisa manakibnya. Betul nggak? Jadi kalau orang-orang tua Betawi dulu saya dengar kalau nggak berzanji manakib Syekh Saman. Tapi sayang hari ini manakibnya tersisa, zikirnya hilang. Nah ini sayang sekali ya. Insya Allah surau Jati Keramat ini, surau Nur Rahmani, asas zikirnya tarikat Samaniyah. Jadi mohon maaf kalau tetangga-tetangga kita sudah coba bikin kedap suara, zikirnya emang agak keras. La ilaha illallah, la ilaha. Ini masih mending. Kalau kami dulu guling-guling zikir la ilaha itu, la ilaha illallah, tahu-tahu udah nyampe di ujung sono. Zikirnya di sini, sadarnya nyampe di situ sudah. Maka kalau zikir Samaniyah tidak boleh campur lagi perempuan. Laki-laki aja, perempuan saja. Kalaupun hadir mesti perempuannya ditaruh di luar apa di mana gitu. Khawatir nanti terjadi ikhtilat. Tapi kalau Naqsyabandi cukup dikasih pembatas sudah aman. Karena zikirnya diam. Pejam mata, lidah dikunci, tahu-tahu kepalanya turun. Awalnya masih Allah, lama-lama
lumayan. Kata Syekh Rajab dari Damaskus, an-naum fi dzikr, tidur dalam zikir itu keren katanya. Daripada ente tidur sebelum berzikir. Kenapa orang bisa tertidur dalam zikir? Berarti gelombang otaknya tenang, dan orang tidak mungkin tenang kecuali tidak mungkin tidur kecuali gelombang otaknya tenang. Jadi yang menjadikan suara Buya Aswi sebagai pengantar tidur, berarti suaranya vibrasinya beda. Katanya kita juga begitu, Buya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini pendek cerita. Beliau kemudian diijazahkan Mir Kulal menjadi pelanjut. Ya, ini ceritanya panjang sekali. Lalu kata Mir Kulal, sejak hari ini engkau bebas punya guru siapapun. Maka dia berguru kepada Syekh Ad-Dik, bukan Bang Dik. Diujilah ini dan itu. Ternyata dia dulu punya doanya diketahui oleh Baba Samasi. Apa doanya? Ya Allah, beri aku kekuatan menghadapi ujianmu. Itu ditegur oleh Baba Samasi, doanya jangan begitu, berarti kamu minta dapat bala. Kalau berdoa jangan begitu. Doanya apa? Waqina syarra ma qadait, ya Allah lindungi kami dari takdir yang buruk. Jangan berdoa apa? Ya Allah kalau bala turun tolong kasih kekuatan gitu. Apa kata beliau? Ketika Mir Kulal mengatakan, hari ini pendidikanku untukmu cukup, engkau bebas berguru. Apa kata beliau dalam hati? Inilah awal aku diuji sekuat-kuatnya. Pertama berguru ke Muhammad Dik, terus berguru ke Syekh Khalil dari kaum Atrak, ya. Dan yang paling parah apa? Syekh Khalil mengatakan, kamu punya amalan. Apa amalmu? Berguru kepada alam semesta. Disuruh ngapain? Dia disuruh berkhidmat kepada makhluk yang paling dibenci, yaitu anjing. Kalau dia jalan kemanapun ketemu anjing, anjingnya kalau sakit dikasih obat, kalau lapar kasih makan. Kalau mohon maaf guguk, kucing itu kalau kita kasih makan, dia tahu terima kasih nggak? Nah ini namanya sedekah alam. Jadi bersedekah kepada binatang, kepada alam pasti nggak dibalas. Ini ujian apa? Ujian ikhlas. Kalau kita memberi, orang nggak bilang terima kasih. Kalau coba ngasih si guguk, kalau dikasih dia bilang makasih gitu nggak? Nggak ya? Habis makan dia ngapain? Pergi dia. Malah kita dibentak sama dia. Maksudnya apa? Ini jalan takdir beliau. Beliau tidak hanya berkhidmat mulai dari guru manusia, tapi juga berkhidmat kepada alam. Ketemu hewan, apa yang sakit, yang patah, dia pijit. Sampai dia kemudian mengatakan, aku berguru kepada hewan-hewan, mengambil sifat baiknya, membuang sifat buruknya. Ada satu hal yang dia pegang, tidak ada hewan yang tamak. Hewan itu tidak pernah nabung untuk hari esok, nggak punya rekening. Jadi hewan itu semua punya ilmu, namanya ilmu tawakal. Betul nggak? Kalah nggak sama hewan? Kalah kita, ya. Tapi jawabannya gimana? Ya kita kan bukan hewan, Pak. Gitu. Pendek cerita, kita sekarang masuk kepada ajaran dan kalam-kalamnya, ya. Apa yang beliau kalamkan, ya? Silakan, ya. Kalau yang tentang beliau zikir lembut, ya, zikir keras, itu di halaman 15, 16. Di halaman 16 ini yang bisa bahasa Arab, baris ke 1, 2, 3, 4, 5 dan 5, wa'lam, ya. Wa'lam anna min zaman Syekh Mahmud Injir Faghnawi. Jangan dibaca anjir, ya. Bacanya apa? Ini Buya Aswi itu canda waktu kita jarah. Ini salah-salah baca gawat nih Buya katanya. Apa nih gawat? Ini kalau orang Betawi baca jadi anjir Faghnawi, kan lucu. Tapi orang Arab biasanya bacanya anjir Faghnawi.
Kalau orang Uzbek bacanya Injirvarnawi ya. Itu nama kampung. Mahmud dari kampung Injirvarnaw ya. Sampai zaman Said Mirkulal. Sampai zaman siapa? Said Mirkulal. Berarti berapa masa tadi? Mahmud. Terus dari Mahmud siapa? Ali. Ali Romitan? So? Ali. Terus Baba, terus Kulal. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 generasi zikirnya keras. Dan itu memang terasa. Kita saat ziarah ke sana zikirnya keras semua. Ya. Pas sampai ke Imam Bahauddin itu zikirnya nggak bisa keras. Kita ajak keras, dia mau nyelembut. Kita ajak keras, dia mau nyelembut. Ya. Lalu kata beliau, ya, 4 masa ini baris ke-5 ya. Kanu yajtami'una lidzikri bil jahr. Mereka kalau ngumpul zikirnya jahar. Kanu idzan faradu, kalau sendiri-sendiri, yazkuruna khafiyah, baru kepalanya nunduk, lidahnya dikunci, zikirnya sendiri, khafi, halus. Falamma talaqqa Sayyiduna al-Baha quddisa sirruhu hadhihi tariqatil aliyah, setelah diterima oleh Imam Bahauddin, iktasara ala dzikril khafi, dia memilih zikir yang khafi, akhdhan bil azimah, mengambil dengan hal yang azimah ya. Azimah itu lawan dari rukhsah. Baru di situ ceritakan bahwa ada isu bahwa beliau ini su'ul adab dan lain sebagainya ya. Kita kemudian pindah ke halaman supaya langsung dapat berkah dari ilmu beliau. Halaman 21 coba. Beliau ini pernah tugasnya bersih-bersihin WC, itu kerjaannya. Mursyid. Jadi wali-wali besar hari ini yang antum kenal itu pernah melakukan hal-hal yang kita tidak bayangkan ya. Bersihin WC, mungutin sampah, bersih piring dan lain sebagainya. Wa qala qaddasallahu sirrahu. Qaddasallahu sirrahu artinya semoga Allah menyucikan sirnya. La yanfa'u saliku hadha at-tariq illa al-badhl wal maskanah wa 'uluwul himmah. Tidaklah bermanfaat untuk penempuh jalan tariqah kecuali al-badlu. Apa arti bazlu? Mengerahkan kesungguhan. Sungguh-sungguh, jangan nyambi. Jangan apa? Jangan nyambi. Saya pun kalau ziarah nggak mau nyambi. Ziarah itu emang niat ziarah. Ya, datang ke kiai karena emang niat datang ke kiai, bukan nyambi datang ke kiai. Ya, kerja di Jakarta, di Bekasi, nyambi belajar di Ribat, jangan begitu. Ya, niatkan saya mau belajar ma'rifatullah, zikrullah. Ya, nyambinya kerja. Dibalik. Kenapa? Tugas kita di bumi bukan kerja. Tugas kita di bumi mengenal Allah. Pekerjaan itu cuma untuk urusan duniawi kita. Ya. Fa inni ana ma adkhaluni illa min hadzal bab wa ma niltu illa min dzalik. Kata beliau, guru-guruku tidak ada mengajarkan aku supaya sampai kesetujuan kecuali melalui jalur ini. Al-badlu wal maskanah. Ya, kesungguhan, mengerahkan pikiran, hati, rohani, wal maskanah. Tapi dia harus maskanah, tenang. Atau maskanah ini bisa dijadikan kesederhanaan. Wa uluwul himmah. Wa uluwul himmah, semangat yang tinggi, jangan patah semangat. Ya, jauh dikit, katanya Jati Kramat nih tempatnya macet ya. Jalannya sempit, apalagi macet ya, alasannya macet aja. Atau alasannya apa? Ah, nggak bisa jumpa Buya. Emang harus jumpa-jumpa gitu ya? Nggak mesti lah ya.
Nggak mesti salaman-salaman tuh, nggak mesti lagi hari ini ya. Kita sudah terlatih di masa pandemi. Yang penting ngaji. Thariqatuna bukan musafahah. Jalan kita bukan salam-salaman. Ingin ngambil berkah nih, boleh itu kalau ada kesempatan. Keberkahan sejati bukan pada salam-salaman. Keberkahan sejati itu fi naqlil ilm, ketika ilmu berpindah dari dada guru kepada dada murid. Nah, ini karena sudah salah faham mau memahami berkah. Berkah itu harus jumpa, berkah itu harus peluk-pelukan, harus bawa hadiah. Kenapa saya menghindari jumpa? Karena saya nggak mau, biasanya orang kalau jumpa harus bawa-bawa barang. Kita nggak mau orang ini mau datang ke majelis mesti bawa sesuatu. Kita maunya orang datang ke sini, datang-datang aja. Kalau emang ada kelebihan bawalah hadiah. Kalau enggak, datang. Jangan sampai kalau nggak datang sana nggak bawa hadiah, nggak enak. Jangan begitu. Sampai begitu kita diribat, merukhsah diri supaya mengurangi interaksi langsung. Bukan kenapa-napa ya, bukan kenapa-napa. Bukan karena kami ini susah ditemui. Sampai ada yang ngomong begini, Bu ya. Jumpa Allah mudah, jumpa Buya Ar-Razi susah katanya. Astagfirullahaladzim. Itu kan kalimat yang nggak pantas dikalamkan itu ya. Lebih mudah jumpa Allah daripada jumpa Ar-Razi. Oh iya, kita buktikan kalau ente memang jumpa ketemu Allah ya. Kita mau tanya, emang Allah rupanya bagaimana? Gimana? Yang bilang begitu kita tantang dia, rupa Allah gimana? Kalau dia jawab, dia mujassim ya. Mujassim artinya apa? Menjisimkan Allah. Kalau dia diam, dia juga bingung. Jangan berkalam hal-hal yang nggak pantas ya. Jangan berkalam hal-hal yang nggak pantas. Kalau di Jawa kata umi-umi ini, kiai itu ada hari sowan gitu ya. Ya mungkin kalau nanti udah ada di Buaran kita buat hari sowan lah nanti ya. Tapi kami ini nggak pantas dia sowan-sowan ini nih. Wajah-wajah pendosa ini cuma malam ini aja gayanya keren gini ya. Pakai sorban, ngeri kali itu ya. Ini kalau bukan karena menghormati silsilah yang hampir semua mereka sampai zaman silsilah dua terakhir di belakang kita itu semuanya pakai sorban ya, maka kita hidupkan lagi ya, di Buya Kasril kita hidupkan lagi sampai dua silsilah pakai kopi hitam. Jadi guru Buya Kasril, guru saya juga yang pertama, dan kakek guru kita Abuya Ayah Sultani namanya, itu juga pakai kopi hitam. Makanya saya lama dan bahkan hari-harian saya kopi hitam. Buya-buya ini hari-harian pakai kopiah hitam. Bahkan kita kadang-kadang nggak pakai kopiah, pakai topi pet New York. Apalagi ajaran beliau. Nah, ini ajaran yang paling inti dalam Thariqat Naqsyabandi. Tidak hanya zikir-zikir 11.000, 70.000 itu wirid. Ada amal ma'rifat namanya. Amal apa? Amal rohani. Coba perhatikan. Di baris keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ya. Wa qala qaddasallahu sirrahu. Berkata Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi. Wa rafa'a fil mala'il a'la qadrahu. Semoga Allah mengangkat kemuliaannya di mala'il a'la. Nafyul wujud wa adamu ru'yatin nafs fi hadha at-tariq wa ra'su mali daulatil qabul wal usul. Apa jalan cepat usul kepada Allah versi Imam Bahauddin ya. Cepat wusul. Apa arti wusul? Sampai kepada kesadaran bertuhan tingkat tinggi. Itu yang disebut wusul. Jangan salah faham, tidak ada namanya makhluk sampai kepada Khalik. Dalam pengertian makhluk itu hadis. Apa arti hadis? Dicipta baru. Allah itu qadim. Allah itu bukan makhluk, Allah bukan benda. Tidak mungkin makhluk yang benda sampai kepada Allah yang qadim. Paham? Maka kalimat usul dalam ilmu tariqah, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, tiada maksudnya kecuali sampainya rasa kehadiran, rasa kesadaran kepada Allah tingkat tinggi. Kalau orang awam
sadarnya kalau lagi susah. Betul, lagi dapat musibah, sholat duhanya 12 rakaat. Sholat witirnya 11, kalau boleh ditambah lagi ditambahkan. Kata guru, zikir 100, la ilaha illallah, istighfar 100, apalagi ya? La ilaha illallah 100, selawat 100, subhanallah bihamdi, kalau bagi dia tambahin buya. Itu hati aneh belum tenang, belum puas. Terus pulang itu hasbunallah, apalagi? Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah. Udah banyak sekali tuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jadi bisa beribu-ribu. Tapi kapan dia baca begitu? Karena ada hajat, anaknya mau masuk sekolah, anaknya mau kerja. Kapan kamu benar-benar berzikir karena Allah, bukan karena pengen urusan dunia? Apa cara usul yang cepat? Beliau sebutkan di sini 2 saja. 1, nafyul wujud. Nafyul wujud. Apa arti nafyul wujud? Menafikan wujud, meniadakan wujud diri. Kalau kita tidak memandang diri kita ini ada, terus kita merasa diri kita sholat gak? Kalau antum punya amal berjasa, membantu kawan, membantu majelis, membantu guru, bantu umat, kalau orang merasa sampai kepada bab ini meniadakan wujud dirinya, berarti dia meniadakan merasa beramal, merasa berjasa. Ini cara cepat sampai kepada Allah. Jadi kalau sudah wirid jangan bilang, ya kan ada nih orang ngomong ini, setelah saya zikir jam sekian dengan angka sekian kali, saya dapat ilham. Wow. Dia merasa wirid, dia bikin dia dapat ilham. Ilhamnya aneh-aneh lagi, ngangkat Imam Mahdi. Ya. Kalau dia ngangkat Imam Mahdi, berarti makomnya kan lebih tinggi dong. Hati-hati loh. Hati-hati tuh, bahaya sekali tuh. Imam Mahdi itu khatmul aulia, wali tertinggi. Kalau ada orang ngangkat dia, kira-kira siapa dia itu? Dulu sih kita rukhsah, cuma sekarang kok dibiarin aja ya. Malu-maluin thariqah aja itu. Nggak ada ampun hari ini. Kita insyaallah istiqamah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita insyaallah istiqamah dalam menjaga amal mazhab yang 4, khususnya Syafi'i. Kita insyaallah istiqamah mengamalkan thariqat yang bersanad, yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara usul cepat apa? Apa kalimat di sini? Adamu ru'yatin nafs. Mirip-mirip juga. Adamu ru'yatin nafs. Adam, tidak, meniadakan. Ru'yat, melihat. Nafs, diri. Maksudnya apa? Jangan mandang diri kita ini sudah berthariqah. Jangan mandang diri kita ini sudah bernaqsyabandi, bersyazili, berqadiri. Enggak. Siapa yang tersinggung dengan kalam barusan, yang contoh barusan, berarti ente masih melihat diri. Ya, yang gampang tersinggungan, gampang emosian, itu karena dia melihat dirinya. Ini contoh lagi di jalan, disalip orang, emosi nggak? Emosi, sama kita berarti. Dulu tanya mau itu ya, dulu saya begitu. Kalau sekarang, oh biarin, ini orang lagi kerja. Kadang-kadang lupa juga sih ya. Kalau lupa cepat syahadat istighfar. Berarti kita merasa diri kita penting, diri kita ini sesuatu, sehingga kalau disalip orang, ih belagu kali kau, ya. Rekeningmu aja aku tahu katanya. Itu sombong, kan sombong namanya itu. Sombong itu. Salam-salaman, kita nggak disalamin orang. Oh, dia bukan wali nih. Karena kalau dia wali pasti salaman sama aku. Berarti dia memandang dirinya lagi kan? Kalau lagi ada yang terhormat, fulan, oh nama dia nggak disebut. Oh, aku ini tidak diakui ya man. Gaya-gaya begitu muncul dari apa? Ru'yatun nafs. Ini yang membuat orang nggak usul-usul, tidak sampai kepada Allah. Jadi mohon maaf, zikir-zikir dalam khalwat
itu latihan untuk menjaga nur. Tapi kalau untuk menjadi wusul bukan itu. Ya, apa dia? Ini dia. Kalau wiridan jangan merasa so ahli wirid. Kalau sudah berjasa jangan merasa berjasa. Ini buya-buya ini juga sama. Ini buya-buya ini dulu-dulu kan di kertas itu ada tulisan Fulan bin Fulan yang mentalkin Buya Yunal. Nah itu kalau girang hatinya bermasalah itu. Aneh yang talkin. Tapi sekarang udah gak begitu. Kalau awal begitu. Sekarang malah kalau bisa jangan kita yang talkin. Kalau bisa Buya Asfi yang talkin. Kata Buya Asfi kalau bisa yang on sampingnya talkin begitulah. Jadi kalau di sini orang dorong-dorong berebut tidak mentalkin. Saya nggak tahu kalau di luar. Sepertinya yang saya temuin banyak berebut mau akhirnya berebut punya murid. Apalagi muridnya datang pakai mobil. Kalau datang pakai motor, padahal kadang yang lebih banyak duitnya pakai motor karena dia nggak ngeredit. Mohon maaf, canda aja tuh ya. Saya sudah capek. Kita pagi keluar dari Pematang Reba jam 8, ke rumah cuma ganti baju. Karena saya mikir, waduh ini haul ini, orang sudah khataman. Terpaksalah guru ngaji ngebut ya. Untung nggak dibilang orang kita tadi pembalap ya. Maaf kalau wajah saya agak sedikit lemas ya, seperti lemas yang tadi di situ. Kayaknya lebih lemas hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, kita lanjut. Ini karena banyak sekali, kita ambil saja beberapa. Ada namanya dalam thariqat itu satu program namanya tawajjuh. Apa namanya? Bahasa Arabnya begini. At-tawajjuh. Oh, sorry. Dari kata wajjaha, tawajjaha, yatawajjahu tawajjuhan. Dari kata wajah. Apa arti tawajjuh? Menghadapkan wajah kolbu kepada wajah guru. Tidak hanya wajah ini. Kalau kita menghadap seseorang pakai wajah atau pakai dengkul? Pakai apa? Pakai wajah. Betul? Wajahnya dibaguskan atau dibersihkan atau tidak? Dibersihkan, bagus-bagus ya. Ya disebut wajah karena dia mahallun nazrah. Tempat menatap. Wajah fisik menatap yang fisik, wajah kolbu menatap ke dalam kolbu, wajah sir menatap kepada sir, wajah ruh menatap kepada ruh. Ya, tawajjuh ini lain dengan zikir. Zikir itu sudah tinggi sebenarnya. Menyebut nama Allah, 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 la ilaha illallah, itu sudah tinggi sebenarnya. Tapi orang kalau zikir begitu seringnya tidak merasakan apa-apa. Maka dia mesti belajar tawajjuh. Tawajjuh itu medianya adalah menghubungkan hati kita dengan hati guru. Namanya rabitah. Apa namanya? Rabitah ya. Bahasa Arabnya begini. Ribat dari bahasa ini. Ribat. Ribat artinya ikatan. Ikatan cinta kepada Allah disebut ribat ya. Rabitah ikatan kolbu murid dengan guru. Perhatikan, kolbu itu ada jenis kelaminnya enggak? Enggak ada? Jadi yang suami-suami punya istri, enggak usah khawatir. Kalau istrinya ikut ngaji, kolbu istrinya menghadap kolbu gurunya, itu enggak ada kelaminnya. Jadi enggak boleh cemburu ya. Ngapa? Karena itu nggak ada urusan dengan syahwat birahi. Apalagi ruh itu tidak laki tidak perempuan, tapi memang Allah memberi karakter. Ruh laki-laki yang ditiupkan kepada laki-laki dominan nama Allah yang mana gitu. Ya. Rabitah ya, rabitah ini jadi kolbu dihubungkan dengan kolbu.
Kolbu guru, dia terhubung ke kolbu gurunya terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya? Itu sama kayak, coba lihat, kalau kita mau hidupkan lampu, kita colokin nggak? Kalau contoh lama, aliran irigasi air. Kalau ingin aliran irigasi depan rumah atau sawah kita punya air, kita sambungkan ke kemana yang kita mau. Nah, apa kata beliau? Halaman 22. Wa qala qaddasallahu sirrahu, baris kedua. Fi bayani ahwali sulukihi wa athari ta'thir al-istimdad min ruhainati sadatil amjad. Penjelasan mengenai suluknya dan bekas daripada istimdad, pengaruh dari aliran nur pertolongan Allah melalui rohaniyah para ahli silsilah yang mulia. Bagaimana caranya? Anna tawajjuh li ruhaniyati Sayyidina Uwais Al-Qarni. Diambillah satu contoh nih ya. Jadi tawajuh ini tidak mesti ke jalur silsilah kita. Boleh lintas. Maka mohon maaf ya, kita tidak seperti beberapa thariqah, dia hanya berziarah kepada imam thariqahnya. Kalau di kita belum punya sanadnya nih. Tapi kalau ada kesempatan kita ziarah kepada orang itu. Kenapa? Pasti ada rahasia Allah di kalbunya. Kata guru-guru kita dulu, berkunjung kepada orang hidup, engkau dapat ilmu. Berkunjung kepada orang wafat, engkau dapat ma'rifat. Nah, itu bedanya ya. Kata beliau, sebagai contoh, menghubungkan kalbu kita kepada kalbu guru agar terhubung kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Apa yang terjadi? Lahu a'zamu ta'thir fil inqita'it tam wa tajarrud al-kulli anil alaqa al-batina wa zahira. Ada beberapa hal kalau orang sering ya mengkoneksikan kalbunya ke Uwais. Pertama, inqita'it tam. Inqita'it tam itu terputus dari dunia lalu fokus kepada akhirat. Boleh kita artikan fokus. Yang kedua, tajarrud al-kulli. Ini hampir sama ya. Terlepas. Lepas dari sebab. Itu tajarrud kulli. Karena sebab ini jadi hijab. Ini dalam batin ya, bukan secara zahir. Secara zahir kita kalau lapar harus makan, kalau sakit harus berobat, kalau nggak punya uang mesti bekerja. Jangan salah pasang ilmunya. Terus fokus dan terlepas dari sebab yang berkaitan dengan batin ataupun zahir. Jadi kelebihan kalau kita ziarah, kenapa di Ribat ada program wajib setahun ziarah supaya dapat taksirul istimdad. Apa yang didapat? Taksir al-istimdad. Nah, istimdad. Taksir istimdad artinya pengaruh daripada anugerah bantuan limpahan nur dari Allah SWT. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para masyaikh, mereka bahkan baik ketemu makbarah kuburannya ataupun tidak jumpa. Misalnya nih, kita nggak jumpa Uwais Al-Qarni ini, diklaim di Yaman, diklaim juga di Yordan, kata orang Turki di Turki, macam-macam. Terus yang benar di mana? Wallahu alam, ruhnya tidak bertempat. Lalu kalau ruh kita konekkan kepada beliau, sambung nggak? Sambung, yang penting sebut namanya. Sebut namanya, apa efeknya? Nanti Allah limpahkan dari nur kalbunya Uwais Al-Qarni kepada kalbu kita, at-tajarrud al-kulli wal inqita'ut tam, ya, terlepas dari asbab-asbab yang zahir dan batin, ya. Jadi kalau yang suka ngeluh-ngeluh, oh saya begini, saya terhalang ini, itu coba kalbunya sering Fatihah kayak Imam Uwais Al-Qarni, yang sering banyak alasan kalau mau ke majelis, sering-sering baca Fatihah ke Uwais Al-Qarni, ya.
Tapi saya yakin yang datang malam ini tanda tidak banyak alasannya, hanya banyak tujuan. Sedangkan tawajjuh kepada ruhani Muhammad ibn Ali al-Hakim Tirmidzi yujibu mahwus sifat. Nah, mahwus sifat yang tadi kita obrolin Bu ya. Alhamdulillah kita mungkin videonya juga ada tapi nggak usah diputar lah. Kalau ziarah ke Imam Hakim Tirmizi ini beda dengan Abu Isa Tirmizi, dua-duanya ahli hadis. Bedanya Hakim At-Tirmizi ahli hadis tapi wali ghaus. Wali itu pemimpin wali namanya ghaus. Bawahnya aqtab. Aqtab itu terdiri dari kutub ya. Kutub ini banyak. Bisa 313. Di bawahnya ada abdal. Ini juga banyak. Disebut apa? Abdal. Baru di bawahnya simpatisan. Ya. Baru di bawahnya simpatisan. Ini jumlahnya kalau dikumpul-kumpulkan wali-wali abdal, wali kutub, autad, apa segala macamnya 124.000 sebanyak para nabi dan rasul. Abdal, autad, ya apa istilahnya Bu ya, macam-macam lah itu ya. Rijalul ghaib 124.000. Setiap zaman tidak pernah berkurang. Makanya kita tidak boleh larut kalau guru mursyid kita meninggal. Sedih-sedih aja. Tapi nggak boleh kemudian berputus asa atau kemudian mengakuisisi makomnya. Guru ani udah meninggal, sekarang ani kutubnya. Ada gaya bener ente. Wali kota aja diangkat, masa wali kutub ngaku-ngaku? Kalau ada orang nggak pernah dipilih, nggak pernah ikut pemilihan wali kota terus ngaku wali kota, itu cocoknya di rumah sakit mana dia? Hah? Oh PLT. PLT mah 1-2 aja. Baik, kita lanjut. Jadi maksudnya apa? Jangankan ziarah, kolbu cuma dihadapkan kepada ahli silsilah, kita dapat berkah. Makanya tadi kalau Gus Faiz baca, antum sadar nggak sadar itu ada nur mengalir di kolbu. Ya, sadar tidak sadar ada nur mengalir ke kolbu. Semoga nur ini ya Allah kekalkan sampai nanti. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita lihat nurnya nggak padam apa enggak ya. Senin berikut, Senin kapan pengajian kita? Senin besok ya. Insya Allah datang lagi ya. Di sini ngajinya nggak ada bayar, antum nggak ada mahar di sini ya, tenang aja. Kecuali kita buat pengajiannya di hotel, bayar hotelnya sendiri. Bayarnya hanya kesungguhan. Al-bazlu, apa tadi? Al-bazlu wal maskanah wa uluwul himmah. Serius, maskanah sederhana. Yang ketiga, ulul himmah, semangat. Ya. Oh ini panjang sekali, kita cari yang lain ya. Ini. Biar nggak macam-macam doanya ya. Halaman 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6. Kalau lafaz sebelumnya cocok tuh kalau ngaji tafsir Isyari atau syarah Isyari. Makanya kita nggak buka dulu. Wa qala quddisa sirruhu man talabal haqq ta'ala faqad talabal bala. Siapa yang meminta kepada Allah, dia sedang menuntut, meminta diberi ujian. Maksudnya apa? Jangan banyak tuntutan kepada Allah. Cukup katakan ilahi anta
sudi wa ridhaka matlubu. Ya Allah, yang penting engkau ridha. Jangan banyak minta-minta. Ya Allah, jadikan aku wali kutub. Jangan begitu. Ya Allah, jadikan aku bersama Rasulullah di surga. Itu masih penting lah ya. Ya Allah, berikan aku kesabaran menghadapi ujian. Oh, berarti minta ujian. Ya kan? Ya Allah, kayakan aku. Jangan minta kaya, mintanya syukur. Kalau minta kaya belum tentu dikasih syukur. Jangan minta banyak solat. Cukup katakan a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantu aku mengingat engkau. Jangan manja-manja solat. Ya. Nanti gila sama solatnya. Asik sama solatnya, itu namanya ru'yatul a'mal. Sibuk dengan amal, memandang amalnya sendiri. Nanti ngomong gini, aku belum tahajud nih, ntar dulu ya. Nanti ujub. Lagi asik-asik ngobrol ngopi-ngopi, jam 9 pagi. Bro, bentar sis, bentar, ngapain? Aneh mau duha dulu. Itu namanya syughlul bil a'mal. Sibuk dengan amal, bukan sibuk dengan Allah. Bagus nggak? Bagus, tapi nggak usah begitu juga ngomongnya. Kalau lagi puasa ngomong gimana? Maaf ya, bibirku pecah-pecah, malam tadi tidak sahur. Ya, seperti saya tadi ngomong, maaf ya, tadi jam 8 baru keluar. Itu sama juga tuh ya. Man ahabbani, ada hadis qudsi, man ahabbani ibtalaituhu. Siapa yang mencintai aku uji cintanya. Benarkah cintanya benar? Cintanya hak. Senang nggak diuji Allah? Apa takut? Senang apa takut? Berarti belum ngerti apa itu bala. Ya. Bala itu beda dengan fitnah. Kalau al-bala, al-ibtila itu positif iya, negatif iya. Tapi kalau fitnah itu pasti negatif. Bala, bahasa Arabnya begini, terjadinya bala disebut ibtila. Ibtila. Maka linabluwakum ayyukum ahsanu. Kami tempa kamu, kami uji kamu, mana yang bagus kerjaannya. Kalau di Hizb Bahar dipakai ayat di surat Al-Ahzab itu ya. In wa idh betuliyal mu'minun, dan ketika orang beriman diberi bala. Maka ciri-ciri orang beriman ada bala padanya. Ini jadi takut jadi beriman kan? Karena ente nggak mengerti apa itu bala. Bala itu artinya ujian. Ini bahasa kita. Kalau mau masuk PNS, mau masuk karyawan, mau masuk jadi anggota TNI, Polri, mau jadi kerjanya naik, itu diuji nggak? Dikasih ujian nggak? Kenapa orang mau naik pangkat, mau masuk kerjaan, diuji? Tapi ketika mau dapat pangkat al-mu'min tidak mau diuji. Itu orang berakal atau kurang akal? Hah? Mau jalur orang dalam? Pengen jalur orang dalam? Orang dalam itu berarti ente sudah punya pengorbanan sebelumnya dengan orang dalam, punya hubungan cinta kasih dengan orang dalam. Berarti sebelumnya sudah punya suatu pekerjaan amal yang luar biasa, maka nggak perlu diuji. Ordal itu bahasa kita syafaat. Syafaat itu bagi orang yang sudah terbukti cintanya sehingga tidak perlu diuji. Itu namanya syafaat. Orang yang Nabi bantu karena dia terbukti muhibbi Rasulullah SAW, pencinta Rasulullah. Kalau kita kan belum terbukti. Terbukti nggak? Coba dikagetin, keluarnya apa? Kodok, katak gitu ya. Betul kan? Betul. Atau aduh. Jadi ujian itu mekanisme alam, hukum alam yang mesti dilalui setiap orang mendapatkan gelar baru di sisi Allah, al-mu'min, al-muttaqin. Mulai malam ini berebut bala nggak nih? Huh? Maaf. Kalau kita latihan push up, hari pertama sanggupnya 3,
Hari kedua bisa jadi 5, hari berikut bisa jadi 7, berikut bisa jadi 10. Kalau nggak dimulai-mulai bisa naik jadi 10 nggak? Dan harus bikin capek badan nggak? Kalau mau ototnya bagus, badannya ramping segala macam, apa yang dilakukan? Dikurangi makannya. Jadi kita ini sering menguji secara zahir karena banyak orang ngomongin, kalau kamu mau ramping, kalau kamu mau turun berat badan, lakukan ini, lakukan itu. Kalau ngomong dokter, kamu terima. Ya, kalau mursyid ngomong, kenapa nggak terima? Kalau kiai yang ngomong, kenapa nggak terima? Kalau ustadz yang ngomong, kenapa nggak terima? Berarti emang kurang yakin kan? Sahabat-sahabat Rasulullah kalau tidak ada ujian hari ini, mereka tanya, ya Rasulullah, kami masih al-mu'min atau tidak? Ya, apakah dibiarkan seseorang mengatakan kami beriman wahum la yuftanun, dan mereka belum diuji, belum dites, bahkan yuftanun, dibikin kacau. Saya sering kasih contoh, masih ingat? Ini isinya apa? Air apa? Ini putih, kuning, apa? Emang putih begini? Ini bening, air mineral. Kalau digoyang, keluarnya apa? Keluarnya apa nih? Keluarnya apa? Keluarnya warna apa? Air kopi, air susu. Nah, kalau disebut di Hizb Bahar, wa idzib tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan ingatlah ketika orang beriman diuji, lalu digoncang. Ini kalau digoncang keluarnya apa? Kalau dalamnya Allah, nama Allah, keluarnya nama Allah. Kalau dalamnya cinta Rasul, keluarnya sholawat. Kalau dalamnya binatang ternak, keluarnya ANJING. Dalamnya monyet, keluarnya monyet loh gitu. Ternyata dalam diri kita masing-masing ada itu. Nggak usah jauh-jauh, saya aja masih ada. Situ kan udah bersih. Ya, betul ya, udah bersih ya. Kayaknya udah bersih sih. Kayaknya. Kalau saya masih banyak, dalam diri saya masih banyak itu. Jadi kalau digoyang dikit keluar dia. Jika di dalamnya hitam, keluar hitam. Jika di dalam wadah jiwa ini, di dalamnya dunia, digoncang dikit, keluarnya dunia. Karena kita cinta duit, ada pengemis cuma minta 2.000, kita tuduh dia bakal bikin rumah. Udahlah nggak ngasih sih cuma 2.000, terus ente nuduh dia macem-macem. Apalagi yang nuduh, oh itu buat narkoba tuh. Ngasih 2.000, nuduh dia pemaksiat, kan aneh. Nah itu kan ujian-ujian tipis. Kalau nggak ngasih, diam aja sih. Ya, bisa nggak? Kalau nggak ngasih, diam. Kul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau diam saja. Gimana? Bener. Coba kalau lagi marah keluarnya apa? Kebun binatang, WC, atau langit? Ya. Yang keluar nama Allah, nama Rasul, atau nama-nama binatang, atau nama-nama kotoran. Kalau lagi marah, yang mana keluar? Kalau dalamnya syaitan, keluarnya nuduh. Oh, syanu tuh, lu lagi marah. Dia cari kambing hitam semua. Padahal kambing hitam nggak banyak Bu ya. Yang banyak tuh kambing belang. Nah, hati-hati mulai malam ini saya dan kita semua, kita coba. Kenapa zikir itu diulang sampai tertanam ke dalam kalbu, memenuhi latifah, memenuhi pikiran, memenuhi lisan. Kalau dia digoyang, yang keluar nama Allah. Itu sebenarnya. Ya, jangan nunggu tua. Ini masih yang muda-muda ini, jangan nunggu tua untuk suluk dan khalwat. Bertorikot tuh jangan nunggu tua, ente dikubur pikun. Serius. Syukur-syukur tua-tua nggak pikun. Kalau nggak pikun uzur, kakinya duduk sebentar sudah sakit, ya, ini yang hadir berarti ini uzur ini, pikun nggak? Coba duduk lama-lama Bu Dokter, pasti kakinya sakit. Tuh, udah uzur kakinya. Otak, badannya, akalnya belum uzur, tapi kaki sudah dipakai lebih dari 60 tahun.
Kita aja baru dipakai beberapa puluh tahun sudah mulai kecapean. Nah, maka yang muda-muda ini jangan pernah ngeluh. Ini yang masih muda-muda, jangan tunggu waktu untuk ngambil talqin thariqah. Ya. Talqin itu apa? Hanya memasukkan nama Allah yang mulia masuk ke dalam kalbu. Itu yang disebut talqin. Jadi nggak usah horor-horor. Di ribat, baiat itu ditunda. Kalau di kebanyakan majelis, betul, standarnya begitu. Talqin plus baiat. Di kita tidak. Kita minta izin kepada para masyayikh, diizinkan cukup talqin. Nanti baiat, kalau khidmatnya sudah terbukti baru dibaiat. Karena baiat itu menyebut nama Allah, berjanji sumpah setia, berjuang dalam nama Allah, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan khianat, macam-macam. Siap berjuang sama guru. Ada syak sedikit, batal dia. Oh, kenanya luar biasa. Dan kalau kita mengingkari satu baiat, itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Maka ini kalau baiatnya sahih ya. Kalau baiat ke negara-negara dalam negara itu gak sah. Baiatnya sendiri sudah gak sah. Cuma karena nyebut nama Allah wajib dikafarahkan 3 hari puasa. Ya. Kalau dulu baiat tarekat, ngambil tarekat baru bukan untuk tabaruk tapi ingin jadi murid yang utuh, puasa aja 3 hari. Puasa aja 3 hari. Kalau dulu pernah ngambil baiat kepada tarekat tertentu, terus gurunya meninggal, kita belum beres. Supaya nggak ada syak di hati, puasa 3 hari untuk mengkafarahkan apa? Baiat kita. Lalu berguru yang baru. Kenapa? Kata Imam Sya'rani, jika engkau belum selesai sekolahmu, kepala sekolahmu meninggal, gurumu meninggal, carilah sekolah yang baru. Jangan kemudian bilang saya ikut yang sudah meninggal aja. Ya. Inilah yang terjadi dilema-dilema hari ini karena orang-orang fanatisme kepada guru ya. Jadi apa gunanya talqin? Memasukkan nama Allah yang mulia ke dalam qalbu. Baru sah qalbu kita disebut Baitullah. Qalbul mu'min Baitullah. Ya. Itu gunanya talqin, ya. Namun nanti kalau diribat enggak langsung ditalqin. Zikir persiapan ya Hayyu Qayyum beberapa hari nanti baru ditalqin. Apa indikator kalau zikir ya Hayyu Qayyumnya sudah menyatu? Membacanya ada rasa nikmat dan ringan. Kalau sudah sampai begitu, itu sudah boleh ditalqin walaupun belum 40 hari. Dan gak usah bohong ya, bisa dites sama gurunya tuh. Bisa dites ya. Cuma kalau gurunya kuat taksir rohaninya, sebenarnya nggak perlu nunggu 40 hari. Detik itu juga bisa. Cuma guru ini kadang menguji muridnya sungguh-sungguh, al-bazlu ya, sungguh-sungguh tidak, maskanah tidak, ulul himmah atau tidak ya, semangatnya tinggi atau tidak. Nah, jadi kalau kita zikir terus sebut nama Allah di kalbu, ini pentingnya suluk, sebut Allah, 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 berharap sifat-sifatnya yang mulia, nama-namanya yang agung menyinari kalbu kita yang gelap, sehingga kalbu ini kemudian kalau digoyang keluarnya nur, keluarnya nama Allah. Itu gunanya ya. Sudah begitu belum? Antum jangankan lagi suluk, ya, lagi sholat aja ingatnya selain Allah kan? Betul nggak? Jujur aja lah. Lagi sholat aja ingat selain Allah. Gimana kalau digoyang hidupnya oleh Allah? Dan nggak ada orang diuji dengan hal yang dia mau. Semua orang diuji dengan yang dia mau. Yang Allah mau, bukan yang dimau si hamba. Dan tidak ada orang diuji dengan sesuatu yang dia suka. Dia diuji sesuatu dengan yang dia nggak mau dan dia nggak suka. Buya-buya ini semuanya, umi-umi ini semua akan diuji dan mereka akan selalu diuji sampai mati. Ini bukan nakut-nakutin ya. Tapi apa kata Ibnu Athaillah Sekandari? Kapan ujianmu terasa indah? Saya hari-hari yang saya paling tunggu kalau sekolah ujian. Karena sudah bosan sekolah, pengen cepat naik. Ya dulu Tahaddus bin Nema menceritakan nikmat Allah, buku-buku di sekolah itu saya hafal. Jadi ada berapa mata pelajaran yang kitab-kitab bahasa Arab itu hafal semua. Sekali baca hafal, sekali baca hafal.
Saya mikir kapan nih tamat ini. Jadi kalau sudah ujian, saya semangat itu. Dan kalau kita ujian soalnya 10, satu soal kita jawab 1 menit. Jadi kalau 10 soal, jadi kawan saya katanya, kami ini rasa-rasa mau buang air kecil kalau kamu selesai. Kenapa? Psikisnya kena. Jadi saya 10 menit taruh. Kata teman ketika ujian akhir, bro, please sekali aja seumur hidup. Ya, maksudnya apa? Ujian kali ini ujian terakhir hidup dan mati katanya. Tolong jangan keluar duluan. Betul, saya tetap selesai 15 menit karena soalnya 15. Itu pertama kali kertas ujian tawaf lebih dari 7 kali. Ya, tawaf ya. Alhamdulillah ya. Semoga termasuk membantu orang lolos. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang-orang itu baru ujian akal di sekolah. Ujian akal aja kita merindukannya setiap saat. Jadi dulu karena kita ini kurang kolbunya dididik secara intens, paling senang nunjukin pinter. Jadi kalau guru ngasih pertanyaan apa, kita duluan jawab biar kelihatan orang pinter. Senang diuji. Senang diuji. Harusnya itu dilakukan kepada Allah. Harus senang diuji. Itulah makom para sahabat. Mereka tidak merasa tersakiti dengan ujian. Ya, ada seorang sahabat baca kitab Tarajum Sahabah. Saking cintanya sholat, lagi sholat sunat, mereka sholat sunat itu bisa 2 jam. Anaknya dipatok ular. Habis assalamualaikum, assalamualaikum, orang udah rame. Dia bingung, wah, kenapa rame nih? Anakmu udah mati katanya. Dia nggak sadar anaknya sudah mati, di awal dia takbir. Baru selesai 2 jam. Begitu asiknya dia. Habis itu dia bilang, alhamdulillah rabbil alamin, sudah berpulang anakku kepada yang punya. Aneh kan? Gila atau aneh? Kalau di dalamnya nama Allah, yang keluar nama Allah. Kalau di dalamnya nama emang dia betul-betul cinta kepada anaknya secara duniawi, dia merundung duka. Ya. Maka ketika terjadi pandemi, perhatikan, orang yang sholatnya sudah masuk ke rohaninya, pandemi tidak bikin dia goyang. Urusan ekonomi nggak bikin dia goyang. Tapi perhatikan, selama pandemi, kayaknya orang nggak pernah tahajud lagi. Kayaknya dulu-dulu tahajud gugur semua. Apalagi waktu isolasi mandiri. Betul kan? Kenapa? Selama ini ibadahnya hanya ritual, tidak pernah tembus ke dalam kolbu. Ya, saya menyaksikan sendiri. Ibu-ibu menghardik orang di belakangnya karena tidak menjaga jarak di Alfamart, di Indomaret. Padahal ibu-ibunya cantik, jadi nggak cantik bagi saya. Berarti di dalamnya, ngomongnya kasar lagi, berarti di dalamnya ada kebun binatang. Wajah doang yang cantik, dalamnya binatang buas. Ya. Dicolek dikit, terganggu, keluarnya binatang buas. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Shah Naqsbandi, dan semua para ulama sufi ijma bahwa talqin wajibnya wajib ain, fardu ain. Ya, fardu ain. Kalau tidak, yang paling berat ujian sakratul maut. Di saat sakratul maut, kalau tidak ada nama Allah di sini, khawatirnya yang keluar saat sakit itu bukan lagi nama Allah. Ya, jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Cari mursyid di mana aja, nggak mesti di ribat. Ribat ini hanya media orang memantik orang biar mau berthariqah. Cari mursyid, wakil talqin manapun nggak masalah. Ya. Kalau ngaji kitab di sini boleh lah, ya, ngaji tarekat. Kalau antum punya mursyid, punya wakil talqin, ikuti mereka. Tapi kalau ngaji tarekat boleh di sini. Apapun tarekatnya nggak masalah. Ya. Kata beliau berikutnya, di 4 baris terakhir
Imam Bahauddin Shah Naqsyaband menukil perkataan Imam Junaid yang ditanyakan kepadanya. Jadi Imam Junaid ditanya, telah terputus pembaca Quran, pembaca kitab, dan sudah sampai para sufi. Apa maksud kalam itu? Lalu beliau menjawab, adapun famin al-qari' wa sufi fa ajaba bi anna al-qari' wal mashghul bil ism. Orang baca kitab kuning, basul masail, irama-irama Quran yang indah, yang bagus, muzakarah ilmu, hanya sibuk dengan teks. Jadi ada dua jenis orang di dunia ini, sibuk dengan yang tersurat. Sedangkan para sufi sibuk dengan yang tersirat. Kalau sibuk dengan tersurat, perdebatannya panjang, maka tidak pernah sampai kepada makna yang sebenarnya. Maka beliau mengatakan, Imam Junaid berkata, qata'a al-qari' wa wasala as-sufi. Terputus sudah ya para orang-orang yang berpegang kepada hal yang tersurat, tapi akan sampai kepada maksud orang-orang yang membaca sampai kepada yang tersirat. Itu para sufi. Ya, oleh karena itu kata Imam Junaid, kalau orang-orang tahu apa yang kita punya, yang kita pegang, laqataluna, mereka akan menyerang kita. Jadi jangan heran kajian-kajian tasawuf diserang bahkan oleh orang-orang yang berilmu. Ya, jangan heran nanti antum ngaji tarekat, ngaji tasawuf pasti disalahin orang. Betul nggak? Wajah-wajah begini ngaji tasawuf kayaknya nggak pantas benar katanya. Ya. Yang ngomong pintar baca kitab, biasanya begitu. Ya, siap-siap sajalah. Sedikit lagi ya, sedikitnya lagi bisa 15 menit. Sebelum selesai nanti kita minta Buya Asfi, Buya Yunal mungkin berikan 5 menit kalau beliau berkenan ya. Lebih juga boleh, mau nggak? Ya. Pentingnya niat ya, halaman 25. Halaman 25. Baris paling atas. Wa qala qadasallahu sirrahu tashihun niyyati muhimmun lil ghayah. Meluruskan niat, bahasa Arabnya tashihun niyyah. Meluruskan niat itu penting supaya sampai kepada ujung. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu sesungguhnya amal itu sampainya kalau niatnya benar. Gitu maksudnya. Ya. Kenapa? Wah, inilah yang menarik. Ini kalam yang jarang, saya pun jarang ngeh ya. Kalau kita mengatakan nawaitu usolli, itu terdengar nggak suaranya? Terdengar? Nawaitu, terdengar nggak? Usolli, aku berniat sholat, terdengar? Itu alamnya zahir atau gaib? Zahir. Tapi niat bukanlah melafazkan niat. Niat dengan melafazkan niat lain. Melafazkan niat itu hanya pemantapan atau conditioning. Niat itu di kolbu. Kolbu itu gaib atau nyata? Gaib. Apa kata beliau? Li'anna niyata min alamil ghaibi la min alamil kasbi. Niat itu dari alam gaib, bukan dari alam nyata yang dapat diusahakan dengan mudah. Walidzalika lam yasil ahadu kubara'il Islam ka Ibn Sirin ala janazatil Hasan al-Basri wa qala lam tahdurni niyyah. Ya. Oleh karena itu sekelas Imam Ibn Sirin, jangankan zahirnya Hasan Basri, jasad Hasan Basri pun dia nggak jumpa. Kenapa?
panggilan hatinya nggak ada. Jadi niat itu boleh diartikan panggilan hati, ya, kesadaran hati. Lalu Imam Sahal At-Tusturi mengatakan an-niyatu nurun. Ini ilmu huruf. Niat itu nur. Niat sama dengan nur. Nur hurufnya apa aja? Nun, waw, ra. Apa kata beliau? Nur li'anna nun nurullah. Nun ini nurullah. Waw, oh, nun waw nurullah. Ra, langsung ra. Ra itu wal ya'u yadullah. Ya itu yadullah. Apa ya? Tatwil, oh, niat bukan nurnya, ya. Saya salah sebut ini. Bukan dari nurnya tapi dari ni. Coba kita terusin lagi. Niat. Nun itu nur, ya itu yadun. Nur nurullah, yad yadullah. Nurullah nur Allah, yadullah tangan Allah. Maka niat itu adalah limpahan cahaya dari sentuhannya Allah. Itu arti dari niat. Ini perkataan siapa? Imam Sahal At-Tusturi. Dia menggunakan ilmu huruf untuk menjelaskan makna niat. Dan ini bukan cocok logi. Ini bagian dari ilmu huruf, ya. Wa anna niyyata wal ha, adapun ha di sini tak marbutah ini disebut ha, hidayatullah. Hidayahnya Allah. Wa anna niyyah nasimur ruh. Niat itu intinya ruh, ya. Ini perhatikan, kalau lagi suluk, lagi khalwat, amal-amal harian kita harus diganti. Selain yang wajib. Kalau yang wajib nggak boleh diganti. Misalnya hari-hari baca Rotibul Haddad, kalau lagi khalwat nggak dibaca. Hari-hari sholat duhanya 12 rakaat, kalau lagi khalwat cukup 2 atau 4. Supaya apa? Nah, ini jawabannya, ya. Oleh karena itu Syekh Amin Al-Qurdi dalam Tanwirul Qulub menyebutkan jangan beramal di saat khalwat kecuali yang diperintah guru. Kecuali yang diperintah. Jangan mengikuti diri nafsu kita ini lagi, tapi lepaskan diri ini, ikuti panduan dari guru. Apa kata beliau? Lisalik ayatrukan nawafil fi ba'dil awqat. Bagi para pesulu, orang yang berkholwat, agar meninggalkan amal sunat yang sudah biasa dilakukan sesekali. Supaya apa? Wadzalika idza anasat tabi'atu biha li'alla tasira laha 'adatan ma'lufatan, supaya dia tidak punya keterikatan dengan amal itu, supaya dia tidak kemudian punya kecanduan amal sehingga mengatakan, oh hatiku nggak senang, hatiku nggak nyaman nih. Kenapa? Belum sholat duha. Berarti dia memandang amalnya bahwa ketenangan jiwanya bukan turun dari Allah tapi dari sholat duha. Sholat duha itu dia rasakan perbuatannya, maka dia mengatakan aku tenang ini karena amalku, bukan karena Allah. Dan saya sudah pernah sampaikan bahwa sangat banyak para wali Allah jumpa Rasulullah justru ketika mereka tertidur dari wirid sholawat, supaya dia tidak mengira bahwa dia mimpi Nabi karena sholawat dia, ya. Fa innal maqsud ayyakuna unsus saliki bi maulah la bil a'mal, supaya seorang pesalik, pengamal tarekat, pengamal zikir
tidak terikat oleh amalnya, tapi terikat hatinya dengan Allah. Kalau amalnya sedang tidak dilakukan, hatinya terikat dengan Allah masih sama atau tidak? Harusnya gimana? Ketenangan dia kepada Allah tergantung amal zahirnya atau tergantung keyakinan dia kepada Allah? Ya, karena selama sebelum pandemi kita ini dibikin bergantung kepada amal, kepada kesolehan-kesolehan zahir, di saat itu tidak dapat dilakukan, orang kemudian gelisah. Padahal Allah sebelum dia sholat, saat dia sholat, setelah dia sholat, sama nggak? Allah jadi gendut nggak ketika kita sholat? Ini kan Allah nggak benda, jadi nggak ngaruh sama sholatnya. Jadi kalau kita zikir, Allah jadi kaya nggak? Nggak ngaruh. Zikir itu untuk nafsiyah kita aja. Kalau ruh, bahkan dia tidak ruku, tidak sujud, ruh itu hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi mengatakan, pelipur laraku bukanlah dengan solat, tapi pelipur laraku fis sholah. Ada satu hadis Nabi mengatakan, qurratu aini ju'ilat qurratu aini, dijadikan pelipur laraku qurratu aini. Qurratul ain, pelipur lara, penyedap mata, penenang hati. Kalimatnya apa? Coba perhatikan, ini paling penting. Bukan bis sholah, dengan melaksanakan sholat, bukan. Tapi Nabi mengatakan apa? Fis sholah, di dalam sholat. Di dalam sholat itu apa? Di dalam sholat hati seseorang terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruhnya memandang kepada kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbedaan bis sholah dan fis sholah. Tadi diskusi Buya Asfi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Maknanya apa? Kita dengarkan habis ini ya. Barangkali itu ikhwah sekalian, insyaallah ini gaya haul begini pun jarang dipakai, tapi yang samanya adalah baca silsilah. Manakib pun kita alihkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia semampu kita, sesempat waktunya. Kalau dibaca semua sampai subuh besok tidak selesai-selesai, masih banyak halamatnya, tapi barangkali itulah ya. Dan kesimpulan ajaran beliau hanya dalam satu kalimat, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi kalau zikir tidak lagi mencari apapun ya, tidak mencari rasa, tidak mencari tenang, bukan supaya zikirnya lancar. Jadi kalau zikir hati tidak tenang, zikir aja terus. Zikir tidak melihat apa-apa, tidak merasakan apa, zikir terus. Ya, zikir tidak terasa hatinya bercahaya. Emang ada lampu di dalam? Enggak, dia tetap zikir. Jadilah pezikir yang berakal, yang berzikir tidak halusinasi, yang berzikirnya normal. Kalau ada rasa tersentuh, tersentuhlah, tapi jangan asik dengan apa yang dilihat secara batin ya. Lalu waridhaka matlubi, hanya ridha Allah yang dicari, bukan yang lain-lain lagi ya. Kalau ridha Allah yang dicari, maksudnya ya Allah, lebur ridhaku dalam ridhamu, habis kehendakku dalam kehendakmu, maka jangan berkehendak lagi dalam kehendak Allah, jangan punya kemauan lagi dalam kemauan Allah secara hakikatnya. Zahirnya boleh, batinnya jangan ya.